Mari kita bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu kita terlebih dahulu mengambil waktu teduh. Dan kiranya kita berdoa supaya ibadah pada hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kita bersaat teduh. Amin. Shalom Bapak Ibu, dimanapun kita berada, kiranya Bapak Ibu ada di dalam keadaan yang sehat, khususnya Bapak Ibu yang mungkin juga ada di perjalanan atau dimanapun berada, tetap semangat untuk beribadah pada hari ini. Bapak Ibu, kita akan menyanyikan sebuah lagu, sebuah pujian yang berjudul Mengejar Hadir-Mu. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu rasakan ketika Bapak Ibu, saudara sedang berada dekat dengan orang-orang yang sangat Bapak Ibu kasihi, yang sangat Bapak Ibu cintai? Pasti rasanya sangat senang sekali. Ada rasa ketenangan di sana, ada rasa antusias. Tapi terlebih pada hari ini, kita rindu untuk ada di hadirat Tuhan. Itu melebihi kesenangan apapun, melebihi rasa nyaman apapun. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita sama-sama menaikkan pujian ini dengan kerinduan. Kita mau dekat-dekat dengan Tuhan. Kita mau merasakan hadirat Tuhan. Biarlah ini menjadi kerinduan kami ya Tuhan. Untuk dekat dengan Tuhan. Merasakan hadirat Tuhan. Memandang Engkau sebagai satu-satunya pribadi yang sangat kami muliakan, yang kami sembah. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidup kami. Bawa sembah kami, sungguh rindu juga Tuhan untuk memandang Engkau dekat padamu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak
lebih sungguh lagi, katakan memandang wajah-Mu. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sungguh terus mengarahkan diri kita kepada Tuhan. Dan kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan pujian yang menyatakan kerinduan kita untuk bersekutu dengan Dia. Dan kita meneruskan dengan iman percaya atas janji yang Tuhan berikan kepada kita. Bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang terus-menerus setia memelihara ciptaannya, teristimewa umatnya, untuk atau sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Dan dalam posisi atau sikap duduk, mari tetap kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Dan kemudian mengarahkan, mengevaluasi diri kita sendiri. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita? Dan ketika kita menjumpai dengan jujur, ada dosa, ada egosentris, ada kesombongan, keangkuhan, ada ketidakpedulian, ada pemikiran-pemikiran yang buruk dan kebencian bahkan dendam. Mari kita mengingat bahwa hidup kita itu koram Deo, ada di hadirat Tuhan. Mari terbuka kepada Dia. Mari akui, mohon ampun atas seluruh kesalahan kita itu. Dan kiranya Allah Roh Kudus mengubah kita. Bapa yang Maha Kasih, sungguh tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Ketika kami menyanyikan pujian tadi, mengejar hadir-Mu, bukan upaya kami, tetapi anugerah-Mu. Karena Engkaulah yang berinisiatif untuk hadir dalam hidup kami. Engkaulah yang berkarya menebus dosa-dosa kami dengan kematian-Mu di kayu salib. Engkaulah yang menyertai dan membimbing kami. Maka kalau kami menyanyikan lagu tadi, itu merupakan kerinduan kami bahwa kami rindu selalu menghayati, mengalami secara pribadi kehadiran-Mu, karya-Mu di dalam hidup kami dan di dalam diri kami. Sehingga waktu ada dosa dan kesalahan, maka Engkau menegur kami. Engkau membuat hati nurani kami menjadi tidak tenang, gelisah oleh karena dosa dan kesalahan kami. Dan itu akan mendorong kami untuk segera datang kembali di hadapan-Mu. Itu yang kami lakukan sekarang. Kami sungguh rindu
kami tidak terus hidup di dalam dosa, keegoisan, kesombongan, keangkuhan, ketidakpedulian, perselisihan, iri hati, dengki, dendam. Kami rindu semua itu diubah ya Tuhan. Itu sebabnya kami berdoa, bukan hanya Engkau mengampuni kami mari, tetapi mari Engkau juga menolong kami, membimbing kami untuk terus mengalami perubahan demi perubahan. Makin memuliakan Engkau, makin selaras dengan kehendak-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Allah Roh Kudus, mari bimbing dan pimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara Bapak Ibu untuk berdiri kembali untuk mendapatkan atau mendengarkan berita anugerah yang pagi ini diambil dari surat Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-23 sampai 24 yang berbunyi begini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah untuk kita sekalian, dan kita tetap berdiri untuk menyampaikan pujian respon atas berita anugerah ini. Sungguh hanya karena penebusan Tuhan Yesus saja kita boleh datang pada hari ini, boleh beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita diberikan oleh Tuhan anugerah yang begitu besar, apa yang seharusnya menjadi respon kita? Bapak Ibu, lagu yang akan kita nyanyikan hanya berfokus pada Tuhan, mengatakan ajaib Kau Tuhan, agung perkasa, Engkau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Kita meresponinya dengan kita berfokus hanya kepada Tuhan, bukan lagi pada diri kita, bagaimana Tuhan memberkati kita, bagaimana Tuhan harus menyelesaikan masalah kita. Tetapi fokus kita, respon kita adalah hanya kepada Tuhan sendiri, memuji Tuhan. Dan kita tahu bahwa hanya Tuhanlah yang layak ditinggikan. Mari kita naikkan pujian ini dengan sukacita, dengan bertepuk tangan. Dan kita memandang ada Tuhan di antara kita pada hari ini. Dengan sukacita kita memandang kepada Tuhan. Tuhan, tak terbayang kebesaran-Mu, tak terbandingi oleh apapun. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Laku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau
Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Handoko. Sebelumnya kita akan menaikkan sebuah pujian. Pujian yang menyatakan kepada Tuhan untuk kita bersedia untuk ditegur, diubah hati kita. Seputih hati Tuhan, setulus kasih Tuhan yang mau berkorban di atas kayu salib. Dan biarlah mata kita seperti matanya yang memancarkan kasih-Nya. Dan kita nyatakan, Tuhan, dengan aku mendengarkan firman-Mu, aku ingin sekali menjadi seperti Tuhan Yesus. Hidup seperti bagaimana Tuhan Yesus. Mari kita naikkan pujian ini. Ku
firman Tuhan, mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita. Bapak Ibu, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Betul Tuhan, ubah hati kami untuk makin selaras dengan Engkau. Berkati hamba-Mu yang men-sharingkan firman-Mu ini, berkati kami yang mendengarkan, merenungkan, dan akan melakukannya di dalam keseharian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur bahwa Tuhan terus memberi kesempatan pada kita untuk beribadah bersama-sama. Dan hari ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan yang temanya adalah tidak letih dan menyerah untuk menghasilkan buah Roh Kudus. Dasar renungan firman Tuhan pagi ini diambil dari surat Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 sampai 10. Surat Galatia pasal 6 ayat ke-7 sampai 10 akan dibacakan oleh Saudari Jocelyn, saya persilahkan. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Oleh karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Oke, terima kasih. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia setiap kita yang mau dengan tekun dan setia membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kesehariannya. Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi pandemi semacam ini, saya teringat sharing dari seorang teman tentang kondisi rumah tangganya. Dia mengatakan di dalam kondisi pandemi di mana banyak sekali aktivitas atau sebagian besar aktivitas itu dilakukan di rumah, baik work from home atau study from home dan lain sebagainya. Ada hal yang menyenangkan, tetapi ada hal yang tidak menyenangkan. Dia mengatakan menyenangkannya adalah kalau dalam kondisi pandemi karena semua ada di rumah, maka ketemu dengan anggota keluarga yang selama ini jarang sekali ketemu. Dan ketemunya itu memang apa adanya, dari pagi sampai sore bahkan sampai malam hari. Biasanya selama ini pulang bekerja, ketemu dengan anggota keluarga sudah dalam kondisi letih, tidak punya kesempatan untuk ngobrol dan lain sebagainya. Nah sekarang dalam kondisi pandemi, sebagian besar waktu ada di rumah, maka waktu untuk ngobrol, cerita, curhat, saling mengenal itu makin besar. Kesempatan untuk menyatakan perhatian dan kasih juga makin besar. Bahkan dia mengatakan hal yang paling menyenangkan adalah kami bisa ibadah sama-sama. Selama ini enggak pernah. Kalau ibadah di gereja, anak sekolah minggu sendiri, anak remaja sendiri, kami yang umum ya sudah, kami suami istri tetap beribadah. Tapi kali ini tiap kali ibadah walaupun secara online, kami ada bersama-sama ibadah. Setelah itu ada kesempatan kami ngobrol, maka kami berdiskusi tentang ibadah, terutama tentang firman Tuhan. Rasa terbangun. Dia mengatakan itu hal-hal positif yang menyenangkan selama masa pandemi. Tetapi ada hal yang negatif, yaitu bukan negatif ya, kurang menyenangkan kira-kira seperti itu. Dia mengatakan makin banyak ketemu, makin banyak interaksi, makin saling mengenal. Dan termasuk pengenalan hal-hal yang negatif, yang selama ini enggak pernah ketahuan. Misalnya dia mengatakan suaminya baru ketahuan kalau seorang yang sangat berantakan. Habis melakukan sesuatu, ditaruh, ditinggal begitu saja. Misalnya dia habis shaving begitu ya, mencukur kumis dan jenggotnya, dia taruh begitu aja bekas perkakasnya dan ditinggal pergi. Rupanya selama ini kelihatan beres oleh karena yang membereskan itu asisten rumah tangga. Jadi begitu gelitakin, asisten rumah tangga sudah tahu langsung dibereskan. Jadi nampak rapi terus. Sekarang asisten rumah tangga tidak ada, ketemu terus dan nampak berantakan semuanya. Dan temannya mengatakan kalau saya ngomong sama dia dari cara yang halus, cara yang cukup tegas, sampai kadang-kadang marah. Saya pernah marah, dia mengatakan. Suami saya pakai pisau untuk membuka bungkus bumbu Indomie, dia mengatakan. Habis dia potong bungkus bumbu Indomie itu, dia taruh pisau begitu saja, posisinya itu membahayakan. Betul, tersenggol oleh saya dan pisau itu jatuh hampir kena kaki saya.
Itu membahayakan sekali, bukan cuma teledor atau sembarangan berantakan, tapi membahayakan. Saya sampaikan kepada suami saya, dia mengatakan. Tapi suami saya, oh iya ya sorry. Setelah itu begitu lagi. Sampai saya marah, sampai seperti apa, tetap saja seperti itu. Nah dalam kondisi kami ketemu, ngobrol, itu rasanya saling menyayangi, saling memperhatikan itu dengan lancar kita berikan. Tapi kalau sudah dalam kondisi begitu, sudah dimarahi sampai sedemikian rupa, respon baliknya ikut marah lagi, rasanya sulit sekali mengasihi, sulit sekali memberikan perhatian di dalam hal-hal yang lain. Nah Bapak Ibu sekalian, memang itu yang kita alami bukan? Tidak semua hal yang baik, tidak semua hal yang kita nyatakan sebagai suatu perhatian, kasih, kebaikan kepada orang lain, itu mendapatkan respon atau timbal balik seperti yang kita harapkan. Dan seringkali itu membuat kita enggan untuk terus melakukan hal-hal yang baik itu. Nah Bapak Ibu sekalian, kadangkala halangannya bukan cuma dari objek, orang yang kita berikan kebaikan atau kasih dan perhatian, tapi kadang-kadang juga dari diri kita sendiri. Kadang kita terlalu banyak perhitungan, kadang kita tidak siap, kadang kita tidak punya modal yang cukup untuk menyampaikan perhatian kita. Intinya adalah pada waktu kita melakukan, mengupayakan satu kasih, satu perhatian dan lain sebagainya, akan selalu muncul tantangan, akan selalu muncul halangan. Dan itu membuat kita berpikir, apakah saya tetap bisa memperhatikan dia? Apakah saya tetap bisa memberikan kasih sayang saya kepada dia? Nah seringkali kita berhenti melakukannya. Nah Bapak Ibu, itu pula yang dibahas sebetulnya oleh Rasul Paulus di dalam surat Galatia pasal 6 yang tadi kita baca. Ayat yang pertama mengatakan, kalau ada di antaramu atau kedapatan ada di antaramu seorang yang melakukan pelanggaran. Ada satu konteks di mana ada seorang di antara jemaat yang melakukan pelanggaran. Nah kalau dia melakukan pelanggaran, apa yang mesti dilakukan? Konteksnya bukan cuma sekedar, oh satu orang melakukan pelanggaran, so apa yang kita mesti lakukan kepada orang itu? Tidak. Karena di dalam jemaat Galatia, mungkin sebagian besar kita memahami, ada pertentangan, perselisihan antara kelompok normatif, kelompok orang-orang Yahudi yang legalis, yang sangat hidup mengikuti norma-norma Yudaisme. Dan kemudian mereka menuntut orang lain yang non-Yahudi untuk melakukan hal yang sama. Nah Bapak Ibu bisa membayangkan kalau ada satu orang yang non-Yahudi melakukan pelanggaran menurut orang Yahudi, mereka yang berpegang teguh pada norma dan hukum Yahudi akan segera menghakimi, mungkin marah, mungkin menjatuhkan hukuman, mungkin membuat orang yang melakukan hukuman ini dipinggirkan, tidak boleh beribadah dan lain sebagainya. Nah itu halangan yang mungkin dialami. Artinya bukan cuman bagaimana menghadapi orang yang melakukan pelanggaran. Tetapi saudara seiman yang bersikap tidak tepat kepada yang melakukan pelanggaran ini. Karena mereka masih berpegang teguh pada norma Yudaisme. Sampai akhirnya mereka bertindak kepada yang melakukan pelanggaran ini dengan cara yang tidak Kristiani. Jadi bukan cuman yang salah yang melakukan pelanggaran. Tetapi yang bertindak pun itu bisa salah. Jadi masalahnya bukan sekedar saya meneruskan kebaikan saya, tidak ya. Saya tetap mengasihi atau tidak ya. Tapi kadangkala pada waktu kita berhenti melakukannya pun itu bisa merupakan satu kelas kesalahan dan pelanggaran. Satu kesalahan diresponi dengan kesalahan yang lain, kemudian diresponi dengan kesalahan lagi, dan pada akhirnya suasana persekutuan di dalam gereja ataupun di dalam rumah tangga tidak ada lagi nilai-nilai Kristiani yang muncul di sana. Berhenti melakukan yang seharusnya dilakukan sebagai anak Tuhan. Nah itu kondisi yang disampaikan oleh Rasul Paulus dan diamati di dalam surat Galatia ini Bapak Ibu sekalian. Lalu apa yang harus dilakukan? Nah rupanya Rasul Paulus tidak ingin melihat bahwa kebaikan di antara jemaat, kebaikan di antara keluarga-keluarga Kristen itu sama dengan hukum moral yang berlaku universal. Artinya Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa semua agama itu selalu mengajarkan kebaikan, versi agama itu. Nah Rasul Paulus ingin kita melihat bahwa melakukan sesuatu yang baik, baik itu kasih dan lain sebagainya,
Tidak hanya melihat tindakan kebaikan itu apa, kemudian responnya itu seperti apa. Kemudian kalau kita melakukan sesuatu yang baik, ternyata responnya itu tidak baik, maka kita berpikir, teruskan tidak ya? Saya tetap baik sama dia apa enggak ya? Karena responnya seperti itu. Nah, Paulus mengajak kita untuk berpikir tidak sedangkal itu. Berbuat sesuatu yang baik untuk orang lain tidak sekedar hukum moral yang berlaku universal. Tidak. Galatia pasal 6 yang mempunyai konteks masalah itu berkaitan erat dengan pasal 5. Di mana di dalam pasal 5 Rasul Paulus bicara mengenai buah roh. Bicara mengenai manusia baru. Artinya ketika seorang suami bertindak atau memberi kebaikan kepada istri, istri berbicara atau melakukan yang baik kepada satu suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, menantu kepada mertua, mertua kepada mantu, atau di antara anggota jemaat, itu tidak sekedar satu perbuatan atau kata-kata yang baik saja. Kita harus memandang dengan lebih mendalam. Yaitu Bapak Ibu sekalian, ada satu rangkaian ketika kita melakukan sesuatu bagi orang lain. Rangkaiannya adalah yang pertama-tama kita bicara bahwa kita harus hidup oleh roh. Sebagai manusia baru, kita mesti hidup oleh roh. Sekali lagi, bukan sekedar melakukan satu kebaikan. Hidup oleh roh, nah karena hidup oleh roh, maka kita harus dipimpin oleh roh. Jangan dipimpin oleh hawa nafsu dan kedagingan kita. Galatia pasal 5 mempertentangkan kedua hal itu. Dan karena kita hidup oleh roh, dipimpin oleh roh, kita menghasilkan buah Roh Kudus. Buah Roh Kudus inilah yang kemudian kita lakukan kepada orang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya kita menghadapi tantangan semacam tadi, apakah orang yang kita sayangi atau orang yang kita berikan perhatian itu meresponi balik seperti yang kita harapkan atau tidak? Atau kita berpikir, saya sia-sia enggak ya? Konyol enggak ya? Masih memperhatikan dia. Konyol enggak ya? Saya masih memaafkan dia. Konyol enggak ya? Saya masih memberi kesempatan kepada dia. Berhenti berbuat baik tidak? Bukan cuma itu. Tapi mari kita melihat, kalau kita mengasihi orang lain, memperhatikan orang lain, itu artinya hidup kita itu dipimpin oleh roh. Itu artinya adalah satu proses menghasilkan buah Roh Kudus kepada orang lain. Jadi bukan masalah orang itu meresponi apa kepada saya, tetapi masalahnya adalah apakah saya ini sedang menghasilkan buah Roh Kudus kepada orang lain. Di situ berarti Roh Kudus terlibat dalam hidup kita. Ketika kita memperhatikan orang lain sebagai anak Tuhan, maka Roh Kudus yang menggerakkan. Roh Kudus yang memberikan hikmat kepada kita untuk memperhatikan orang itu. Maka di situ juga ada satu sisi evaluatif, yaitu mari kita mengoreksi diri kita. Kalau orang lain memberikan respon tidak seperti yang kita harapkan, maka kita bukan cuma mengevaluasi orang itu, objek kebaikan kita. Tapi kita juga perlu mengevaluasi diri kita. Apakah yang saya lakukan itu adalah karena dipimpin oleh roh, atau jangan-jangan saya punya maksud yang lain. Saya memang punya maksud untuk menanam jasa kepada orang itu. Saya punya maksud untuk memberikan kesan bahwa saya orang baik kepada orang itu, bukan menghasilkan buah Roh Kudus. Mengevaluasi diri, melihat keterlibatan Roh Kudus. Dan kalau kita sudah sampai pada kesimpulan itu Bapak Ibu sekalian, maka kita akan memikirkan bahwa memperhatikan orang lain, mengasihi orang lain, memberi kesempatan kepada orang lain, memaafkan orang lain, ramah kepada orang lain, itu adalah hasil dipimpin Roh Kudus. Ada satu pergumulan, memang saya diubah oleh Roh Kudus dan saya menghasilkan buah Roh Kudus itu. Maka ketika kita berpikir untuk saya teruskan atau berhenti memberi kebaikan atau tidak kepada orang itu, maka sebetulnya kita sedang berpikir, saya ini mau tetap berbuah Roh Kudus atau berhenti berbuah Roh Kudus.
Saya ini tetap mau dipimpin oleh Roh Kudus atau dipimpin oleh kedagingan saya? Saya tetap dipimpin oleh anugerah dan kasih karunia Roh Kudus kepada orang lain, ataukah saya dipimpin oleh hawa nafsu, egosentris dan egoisme kita? Itu permasalahan yang sangat mendalam, bukan sekedar berhenti atau meneruskan perbuatan baik. Itu sebabnya kalau kita menilik secara khusus Galatia 6 ayat yang ke-9, ada dua kata yang penting di situ yang ditekankan oleh Rasul Paulus, yaitu jangan kita letih dan tidak menyerah. Bapak Ibu sekalian, kalau boleh saya menafsir atau menerjemahkan ayat ini dengan terjemahan yang lebih bebas, dengan lebih mudah mungkin dicerna, maka saya akan mengatakan ayat 9 itu sebagai janganlah kita letih melakukan hal yang baik, karena pada waktu yang tepat kita akan menuai jika kita tidak menyerah. Saya memberikan huruf yang lebih besar di sini pada kata jangan kita letih dan tidak menyerah. Karena apa? Bukan karena kita ngotot mau berbuat baik kepada orang lain, bukan karena kita mesti berbuat baik, tidak. Karena itu membuktikan apakah kita menghasilkan buah Roh Kudus atau tidak. Kita ini mau dipimpin Roh Kudus atau tidak, itu sebabnya jangan letih. Itu membuktikan kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Itu membuktikan kita sedang berjuang di dalam anugerah Roh Kudus untuk menghasilkan buah Roh Kudus, bukan buah kebaikan dan hawa nafsu kita. Sebab Bapak Ibu sekalian, ketika kita berhenti berbuah Roh Kudus, maka kita bukan orang netral. Kadang-kadang kita berpikir, oh saya tidak mengasihi, sudah saya jadi orang netral, bukan orang Kristen. Tidak. Pernahkah kita berpikir Bapak Ibu sekalian, ketika kita berhenti mengasihi, maka yang muncul itu adalah kebencian, dengki, balas dendam. Ketika kita berhenti bersukacita, maka yang muncul itu adalah kegundahan, kekhawatiran, kecemasan. Dan itu kita tebarkan kepada orang-orang sekitar kita. Ketika kita berhenti mengalami damai dari Kristus, maka yang berkuasa di dalam hati kita adalah ketakutan, keputusasaan. Bahkan kita bisa menimbulkan perselisihan, bukan? Ketika kita berhenti sabar, maka yang berkobar di dalam hati kita adalah kemarahan karena kebencian dan dendam. Ketika kita berhenti murah hati, maka yang mendominasi adalah iri hati, egosentris, egoisme. Ketika kita berhenti berbagi kebaikan, maka kita akan selalu menuntut orang lain dibanding memotivasi diri kita untuk menjadi berkat. Ketika kita mulai tidak mau setia, maka kita akan lebih mudah mengabaikan dan meremehkan Tuhan. Ketika kita tidak lemah lembut, maka yang muncul adalah sikap pelin-pelan, kacau, tidak tegas, bahkan akhirnya memecah belah. Ketika kita tidak menguasai diri, maka yang muncul adalah pelampiasan nafsu, kecemaran, dan egosentris. Bahkan itu bisa dibungkus oleh kata-kata rohani. Ketika kita berhenti, letih, give up untuk berbuah Roh Kudus, artinya bukan cuma berhenti dan stop menjadi makhluk yang netral di hadapan Tuhan, tidak. Maka yang muncul adalah selalu keinginan daging dan hidup yang dipimpin oleh hawa nafsu. Itu sebabnya jangan letih, jangan menyerah. Ada terjemahan yang mengatakan jangan give up untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga kalau sekarang kita sedang bergumul, ada orang tertentu yang kita tidak bisa mengasihi. Ada orang yang tertentu yang kita tidak bisa memberi kebaikan. Ada orang tertentu yang membuat kita tidak mampu mengontrol diri kita. Mari kita bergumul bersama Roh Kudus. Bukan memaksakan diri, saya mesti bisa. Tidak, itu kekuatan hawa nafsu. Tidak akan bisa. Mari kita merendahkan diri dan meminta Roh Kudus menolong kita. Mampukan saya untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam ketidakberdayaan saya, mari Allah Roh Kudus bimbing saya. Apa yang mesti saya lakukan? Saya mau ikuti pimpinan Roh Kudus.
Bukankah Bapak Ibu sekalian, orang yang mengenal diri sebetulnya adalah orang yang tahu bahwa dirinya itu bergantung penuh pada Roh Kudus. Orang yang tidak mau bergantung kepada Roh Kudus sebetulnya adalah orang yang tidak mengenal dirinya sendiri. Jangan letih, jangan menyerah. Mari bergumul dan berjuang untuk dipimpin oleh Roh Kudus, untuk menghasilkan buah Roh Kudus. Bukan cuma cara pandang, bahwa kita sedang menghasilkan buah Roh Kudus. Itu sebabnya jangan letih. Tetapi Rasul Paulus mengajak kita juga berpikir, ketika kita berbuah Roh Kudus, sebetulnya kita sedang menabur. Itu sebabnya kembali pada ayat yang ke-9, ada kata yang dituliskan di situ, ketika tiba waktunya. Di dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, ketika datang waktunya, sebetulnya terjemahan yang tepat itu adalah ketika waktunya itu tepat. In an appropriate time. Waktu yang pas, waktu yang tepat, waktu yang betul. Maka kita akan menuai. Jadi menghasilkan buah Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, itu artinya kita sedang menabur. Menabur benih-benih firman Tuhan kepada orang-orang sekitar kita. Dan ketika tiba waktu yang tepat, di dalam waktu Tuhan, kita akan menuai. Nah, yang digambarkan di sini bukan menabur satu kasih, kemudian nanti kita akan menikmati buah kasih. Artinya kita akan menerima kasih lagi yang mungkin lebih banyak. Ketika saya menabur materi untuk orang lain, membantu orang lain dalam bentuk materi. Ketika saya lemah lembut dan ramah kepada orang lain, maka saya akan mendapatkan balik yang sama, 30, 60 atau 100 kali lipat. Bukan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ingat hubungannya dengan Galatia pasal 5. Ketika kita menabur, melakukan sesuatu sesuai pimpinan Roh Kudus, artinya kita menabur dan suatu kali kita akan menuai. Tuaiannya itu seringkali bukan dari benih, kemudian kita mendapat buah 30, 60, 100 kali lipat. Tidak. Artinya begini, waktu kita mengasihi seseorang, atau waktu kita murah hati kepada seseorang, orang itu meresponi atau membalas justru dengan fitnah misalnya. Orang itu meresponi dengan dia menaik jabatan, kemudian melupakan dan mengabaikan kita. Lalu tuaian apa yang kita dapat? Tuaiannya adalah, ternyata waktu kita murah hati, respon orang itu membuat kita marah. Sebetulnya itu ujian. Apakah kita tetap mau dipimpin oleh Roh Kudus? Tuaiannya adalah murah hati yang teruji. Ketika kita melakukan kebaikan dan kemudian responnya buruk, maka tuaian kita ketika bergumul adalah kebaikan yang teruji, yang makin teruji dan makin teruji lagi. Pada waktu yang tepat Tuhan akan membuka pikiran kita sampai kita berkata, oh iya ya, 5 tahun yang lalu saya selalu minta diperhatikan. Orang bicara apapun mesti bicara tentang saya. Orang mau memberikan bantuan, maka memberikan bantuan pertama kali mesti kepada saya. Kalau seseorang mau mendoakan, saya mesti didoakan dulu. Kalau ada pelawatan, saya dulu yang mesti dilawat. Itu 5 tahun yang lalu. Lewat proses saya belajar, setelah lewat 5 tahun ini, saya mencoba memperhatikan orang lain. Sulit ternyata memperhatikan orang lain. Tapi ternyata cara perhatian saya makin bijaksana. Cara perhatian saya makin tahu waktu. Cara perhatian saya makin tepat sesuai dengan kondisi orang itu, bukan seperti yang saya mau. Ada satu proses, yaitu dari yang diperhatikan, berubah menjadi orang yang mulai memperhatikan. Ketika mulai memperhatikan, makin lama makin bijaksana di dalam memberikan perhatian, sampai perhatian itu tepat untuk orang lain. Makin memperlengkapi diri supaya memperhatikan lebih lagi. Memperlengkapi diri, memperhatikan lebih lagi. Ini tuaian yang dimaksud. Ketika kita belajar memperhatikan dan responnya itu buruk, ada sesuatu yang tidak baik yang kita terima, maka sebetulnya kita sedang terus dilatih untuk menaburkan buah Roh Kudus itu. Sampai kemudian buah Roh Kudus itu makin teruji, dan makin teruji. Dan kita akan menemukan, ternyata hidup kita dipimpin Roh Kudus, bukan oleh hawa nafsu. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, tuaian terbesar Tuhan itu sudah siapkan buat kita.
Walaupun dibahasakan secara lain dalam kitab Wahyu, tetapi sebetulnya kitab Wahyu juga mau mengatakan bahwa ketika seseorang itu dipimpin Roh Kudus, ketika nanti Tuhan datang kembali untuk menghakimi dunia, maka yang muncul adalah satu kondisi tuaian besar. Dan kitab Wahyu membahasakan dengan cara, ketika kita dipimpin Roh Kudus, maka tuaiannya adalah hidup yang bersatu dengan Allah. Di dalam Wahyu pasal yang ke-21 ayat 3 dan 4 dikatakan, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Allah bersama umatnya. Dia ada di dalam umatnya, menjadi Allah bagi umatnya dan umat menjadi umat bagi Allah mereka. Dan kemudian diteruskan di situ. Ia Tuhan akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada yang bersifat kedagingan dan kelemahan manusia, perkabungan, ratap tangis, duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ditegaskan kembali di dalam ayat yang ke-7 dan ke-8. Orang-orang penakut, orang yang tidak percaya, orang keji, orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah berhala dan semua pendusta. Ini adalah daftar keinginan daging. Ini adalah daftar hawa nafsu manusia, tidak akan ada di sana. Artinya kalau kita ada di dalam dunia ini berbuahkan Roh Kudus, maka kita akan menuai sukacita itu di dalam kemuliaan Tuhan di sorga. Tuaian kita bukan cuma di dunia, bahwa buah roh itu makin matang dan makin teruji. Tapi tuaian kita ada bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan selama-lamanya. Tuaian terbesar yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Tapi yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus bukan sekedar berbagi kebaikan. Kondisi pandemi semacam ini menolong kita untuk berpikir, apakah kita hidup dipimpin oleh roh atau hawa nafsu kita? Apakah kita berbuah Roh Kudus atau sekedar moral, nilai moral yang sama dengan agama-agama yang lain? Richard Wurmbrand, seorang pastor dan penulis yang sangat terkenal, yang buku-bukunya banyak menginspirasi banyak orang karena dia di Rumania sebagai seorang pastor yang teraniaya, berkali-kali dipenjarakan. Dia menceritakan satu kali dia dikagetkan karena kepala penjara tempat dia dipenjarakan itu tiba-tiba diseret dengan pakaian narapidana dan dimasukkan ke dalam sel. Otomatis narapidana yang di dalam sel itu yang selama ini merasa diperlakukan dengan kasar, marah. Marah dalam pengertian mau membalas dendam. Dan mereka mulai dengan kemarahan mau memukuli kepala penjara yang sekarang menjadi narapidana sama dengan mereka. Mereka mau memukuli. Tapi kemudian salah satu orang yang cukup berwibawa, dia mengatakan stop. Sebelum kita memukuli, kita mau tahu dulu nih. Ini kepala penjara, kok bisa masuk sama-sama kita di sini? Aneh ini. Kita tanya dulu kenapa dia seperti itu. Kemudian dia ditanya, kenapa Anda sampai di sini dengan pakaian narapidana seperti kami? Apa maksud kamu? Jangan-jangan pura-pura atau apa? Ngomong dulu sebelum kami pukuli kamu. Kemudian kepala penjara itu mengatakan, ya, saya dipenjarakan karena saya menjadi orang Kristen sama dengan kalian. Ketawa semua itu narapidana di situ. Mana mungkin? Kami semua dipenjara di sini karena iman kami dan juga karena hal-hal yang tidak menyenangkan kamu. Di penjara lama di sini. Sekarang kamu ada di sini. Jadi orang Kristen, mana mungkin? Kemudian kepala penjara itu mengatakan terserah kamu percaya atau tidak. Tetapi suatu kali ada seorang gadis kecil diantar oleh pria dewasa. Saya rasa itu papahnya dan memang papahnya. Gadis kecil datang ke kantor saya jauh-jauh karena penjara itu terpencil tempatnya. Jauh-jauh khusus ke kantor. Dia bawa bunga dan dia berikan kepada saya. Om, ini untuk Om, bunga. Kemudian yang kedua dia bawa Alkitab. Dia kasih ke saya, Om, ini juga untuk Om. Kepala penjara itu diberi Alkitab dan diberi bunga seorang gadis, dia pikir saya tidak sopan kalau tidak menghargai. Oke, saya terima kedua-duanya. Kemudian kepala penjara bertanya, kamu siapa dan kenapa kamu memberi bunga dan Alkitab ini untuk saya? Kamu tahu saya bukan orang Kristen. Bahkan saya benci orang Kristen. Gadis itu mengatakan, ya Om, mama saya itu narapidana, tempat Om dulu kepala penjara sebelum ini. Dan mama saya meninggal karena Om menaruh mama saya di sel isolasi. Mama saya sakit, tapi Om
taruh mama saya di sel isolasi, 3 hari tanpa makan, tanpa minum. Keluar dari sel isolasi, mama saya tambah lemah dan akhirnya meninggal. Mama saya meninggal dan saya anaknya Om. Si kepala penjara itu kaget. Ini anak, mestinya dendam sama dia. Dan dia lihat papa anak ini. Jangan-jangan mau pukul dia. Dia sudah siap-siap kalau mau dipukul. Dia mengatakan, oke, tujuan kamu apa? Kasih bunga dan Alkitab sama saya. Jangan-jangan ada racun atau ada sesuatu, kamu mau menjebak saya. Gadis itu diam dan dia geleng-geleng kepala. Enggak Om, saya bawa ini bunga dan Alkitab karena saya tahu kalau mama saya masih hidup, mama saya akan melakukan ini kepada Om. Mama saya tidak pernah membenci Om, saya percaya itu. Mama saya selalu pasti mendoakan Om, seperti dia mendoakan orang-orang yang membenci dia waktu dia belum di penjara Om. Mama saya baik, dan saya tahu mama saya akan memberikan ini buat Om walaupun Om kejam kepada mama saya. Karena mama saya seorang Kristen yang cinta Tuhan Yesus. Dan anak ini pulang dengan papahnya. Peristiwa itu membuat kepala penjara ini tidak bisa tidur berhari-hari lamanya. Dia begitu gelisah, apa yang membuat orang Kristen bisa seperti ini. Maka dia membaca Alkitab dan dia percaya kepada Tuhan Yesus. Dan akhirnya dia dipenjara. Bapak Ibu sekalian, menabur satu kasih. Menghasilkan hal yang luar biasa. Mama itu sudah mati, dia sudah menerima tuaian yang besar bersama dengan Tuhan setelah kematiannya. Tapi di bumi ini, dia memberikan taburan yang luar biasa dan seorang anak yang meneladani dia. Atau mungkin Bapak Ibu berpikir, itu sih cerita di Rumania. Cerita sesuatu yang indah. Oh tidak, ada banyak kisah-kisah orang yang menabur buah Roh Kudus, berjuang dipimpin oleh Roh Kudus, tapi timbal baliknya itu menyedihkan. Ada seorang pendeta yang melayani anak-anak muda yang mantan narapidana. Mereka dipenjara karena berbagai macam kasus, kemudian dibebaskan. Anak muda itu tidak ada yang menampung mereka bekerja. Keluarganya pun menolak mereka. Nah, pendeta ini menampung anak-anak muda mantan narapidana ini di rumahnya. Dia berikan makan, dia carikan pekerjaan, dia bimbing secara rohani. Sampai suatu kali salah satu anak muda di situ tetap melakukan kejahatan. Begitu pulang, sampai ketemu pendetanya, kemudian ditembak oleh pendeta itu. Apa yang dia tuai? Dibunuh oleh orang yang dia kasihi, dia perjuangkan, dia doakan. Teman-teman, anak-anak muda di situ yang masih dalam proses penyembuhan, dalam proses pembimbingan oleh pendeta ini menjadi marah dan memukuli anak muda ini. Hampir mati itu anak muda. Kemudian dia dipenjarakan lagi, keluar penjara, melakukan kejahatan sampai matinya tidak pernah bertobat. Mati sebagai seorang bandar narkoba, yang ada perang antar bandar narkoba, dan kemudian dia mati di sana. Tidak pernah bertobat. Seolah-olah tidak menuai apa-apa. Tapi rupanya Bapak Ibu sekalian, anak dari almarhum pendeta itu, dia meneruskan usaha papanya. Dia menjadi seorang pendeta dan dia tinggal di rumah itu dan masih menampung anak-anak muda mantan narapidana. Yang ditabur mungkin tidak sesuai, tuaiannya tidak sesuai dengan yang kita pikirkan. Oleh karena memang kita sedang hidup oleh Roh. Kita sedang berjuang dipimpin oleh Roh Kudus, maka Tuhanlah yang menentukan apa yang kita tuai dan kapan waktunya kita menuai itu. Tetapi yang jelas Tuhan memberikan tuaian besar di dalam kemuliaan kekal untuk setiap kita. Karena di sana nilai-nilai Roh Kudus itu, buah Roh Kudus itu akan melimpah di dalam kehidupan kita secara sempurna. Kiranya Tuhan menolong kita, menggumulkan apa yang kita lakukan, kita pikirkan, katakan kepada orang lain sebagai buah Roh Kudus. Kita berjuang untuk dipimpin Roh Kudus, bukan dipimpin hawa nafsu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, pergumulan kami di dalam masa pandemi ini adalah apakah kami masih meneruskan perhatian, kebaikan kepada orang-orang sekitar kami. Namun Tuhan, saat ini kami berdoa, bukakan pikiran kami untuk memahami firman-Mu di surat Galatia ini, bahwa kami bukan sekedar berbuat baik atau memikirkan atau mengatakan yang baik kepada orang lain, tetapi kami sedang berjuang apakah kami dipimpin oleh Roh Kudus atau oleh hawa nafsu kami.
Tolong kami untuk terus berjuang sehingga kami tidak letih dan tidak menyerah untuk dipimpin oleh Roh Kudus, untuk menabur di dalam Roh, untuk berbuah Roh Kudus. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kami. Pada waktu yang tepat kami akan menuai sesuai dengan yang Kau inginkan dan rencanakan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk pimpinan-Mu. Kami mau dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Puji nama Tuhan, firman-Nya telah disampaikan kepada kita, kiranya kita dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Pada saat ini kita bangkit berdiri, kita akan menyampaikan, kita akan menyatakan pengakuan iman rasuli. Marilah kita bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saatnya kita akan mempersiapkan ucapan syukur kita, persembahan kita kepada Tuhan. Ayat yang menjadi dasar untuk kita membawa persembahan kita pada hari ini diambil dari Mazmur 107 ayat yang ke-1. Mari kita membacanya dengan bersama-sama. 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu bisa menyampaikan persembahan Bapak Ibu yaitu melalui beberapa cara, yaitu Bapak Ibu bisa mengirimkannya ke rekening BCA GKIM Saron dengan nomor rekening yang sudah tertera di layar Bapak Ibu, atau juga bisa scan QRIS yang sudah ada juga di layar Bapak Ibu masing-masing. Dan untuk kami yang ada di gereja, kami memberikan persembahan di kotak persembahan yang tersedia. Dan jika Bapak Ibu juga berkesempatan tidak bisa mengirimkan persembahan secara rekening atau QRIS, bisa juga datang ke gereja, yaitu dalam jam kantor, dan memasukkan persembahan tersebut di dalam kotak persembahan yang sudah tersedia di depan ruang TO. Puji nama Tuhan, kiranya persembahan kita boleh kita berikan dengan hati yang penuh ketulusan, dengan hati yang penuh rela dan ucapan syukur, dan menjadi berkat untuk gereja ini. Saatnya kita akan menaikkan pokok-pokok doa kita di dalam doa syafaat. Mari kita menundukkan kepala kita akan sama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur kalau Tuhan terus menuntun kami. Tuhan terus memelihara iman kami. Dan Tuhan terus bersama-sama dengan kami. Di dalam ibadah-ibadah ya Bapa yang kami boleh adakan minggu demi minggu, hari demi hari. Kiranya Tuhan itu tidak membuat kami bosan, tidak membuat kami enggan, tetapi justru membuat kami semakin rindu, semakin merasakan betapa indahnya punya waktu bersama-sama dengan Tuhan. Bapa, kiranya jemaat-jemaat Tuhan sekalipun tidak dapat ke gereja, tetapi tetap semangat setiap kali persekutuan maupun ibadah minggu, tetap semangat untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kiranya juga Tuhan para orang-orang tua boleh tetap menyemangati anak-anaknya, maupun sebaliknya Tuhan untuk mengikuti setiap ibadah-ibadah. Bapa, kami berdoa ya Tuhan khususnya untuk anak-anak sekolah minggu yang tidak dapat bertemu dengan teman-temannya. Mungkin anak-anak sekolah minggu yang harus beribadah sendiri di rumah.
dan tidak ada teman-teman seusianya Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya mereka tetap boleh bertumbuh imannya, didukung oleh orang-orang di sekelilingnya yang dapat membimbing. Berdoa juga Tuhan untuk semua lause-lause yang bekerja, yang melayani Tuhan, yang melakukan rekaman-rekaman Tuhan. Di setiap minggunya kiranya Tuhan yang menolong hamba-hambamu Tuhan yang juga menyampaikan firman Tuhan melalui tayangan video. Kiranya juga Tuhan yang menolong supaya semua ini membuat anak-anak sekolah minggu tetap sukacita, tidak kehilangan semangat untuk boleh mengenal Tuhan Yesus semasa mereka dari kecil di masa pandemi ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus menolong mereka dan menolong guru-guru sekolah minggu juga, menolong setiap orang tua. Bapak, kami juga berdoa ya Bapak untuk gerejamu yang setiap minggu juga terus diselenggarakan ibadah. Mari ya Bapak pimpin kami, semua yang harus berangkat latihan, yang mempersiapkan firman Tuhan, renungan firman Tuhan, baik persekutuan maupun ibadah-ibadah minggu. Tuhan tolong kami, supaya kami terus diberikan hati yang bersemangat, yang berserah kepada Tuhan, dan mencari kehendak Tuhan apa yang ingin Tuhan sampaikan. Di tengah-tengah masa pandemi seperti ini, kiranya gereja-gereja Tuhan tetap boleh bekerja keras, sekalipun berjauhan tapi tetap mau bersehati, melayani bersama-sama, bukan dengan kekuatan pribadi, tetapi hanya dengan kekuatan Tuhan yang terus mempersatukan setiap hamba-hambamu, setiap aktivis-aktivis gereja, majelis, penatua, dan semua orang-orang yang melayanimu. Dan kiranya juga Tuhan yang memberi semangat kepada setiap jemaat yang ada di dalam kesendirian, kesepian, mungkin mulai mereka merasa tidak lagi menyenangkan untuk ibadah sendiri di rumah. Kiranya Tuhan juga terus hadir di sana dan membuat mereka kembali sukacita, kembali mau berpengharapan dan beribadah dengan sungguh-sungguh. Bapak, kami juga berdoa saat ini ya Bapak, di seluruh Indonesia ini Tuhan, ada beberapa tempat yang masih diberlakukan PPKM Tuhan. Kami berdoa ya Bapak supaya masa-masa PPKM ini Tuhan, pemerintah diberikan hikmat, kebijaksanaan Tuhan di dalam membatasi kegiatan masyarakat. Biarlah mereka Tuhan dapat tepat melakukan pembatasan-pembatasan ya Tuhan di setiap daerah. Dan kami juga berdoa ya Bapak di tengah-tengah masa PPKM ini ya Tuhan, supaya setiap masyarakat, khususnya orang Kristen, dapat berhikmat juga, menjaga protokol kesehatan untuk melakukan kegiatan ya Tuhan. Jika harus tetap bekerja, jika harus tetap mungkin pergi berbelanja, atau pergi Tuhan keluar rumah untuk hal-hal yang perlu, kiranya Tuhan yang memberikan mereka hikmat, supaya kami bisa menjadi teladan di tengah-tengah lingkungan masyarakat, supaya kami tetap boleh saling menjaga, sekalipun kami harus tetap keluar rumah. Kami juga berdoa ya Bapak, di tengah masa PPKM ini ada banyak orang yang ekonominya semakin menurun. Mungkin mereka ada yang sangat kurang sekali, bahkan mungkin kesulitan untuk makan. Tuhan tolong, supaya mereka juga Tuhan yang saat ini usahanya sangat-sangat tidak bisa dilakukan. Mungkin mereka yang biasa berjualan, jadi tidak bisa berjualan dan sebagainya Tuhan. Mari ya Bapak, kiranya Tuhan boleh memberikan mereka kecukupan, supaya mereka boleh tetap bertahan hidup di tengah-tengah masa PPKM ini. Dan kami berdoa Tuhan, jika ada bantuan pemerintah, kiranya ini juga dapat sampai ke tangan-tangan yang benar-benar membutuhkan bantuan ini. Kami berdoa juga ya Tuhan, untuk semua tenaga kesehatan, supaya diberikan kekuatan para suster, dokter, bahkan relawan-relawan. Kiranya Tuhan yang menolong mereka, untuk setiap tenaga-tenaga kedukaan juga Tuhan, yang boleh membantu Tuhan, kiranya juga Tuhan menolong. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua rohaniwan-rohaniwan gereja yang juga membantu di masa-masa kedukaan, harus berangkat Tuhan mungkin ke rumah duka, ke krematorium, ke penguburan juga Tuhan yang terus menjaga, menolong ya Bapak, supaya semuanya boleh menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan yang ada. Ya Bapak, kami sungguh rindu Tuhan di tengah-tengah masa pandemi seperti ini, kami semakin dekat dengan Tuhan. Kami tidak menjauhkan diri kami dari pertemuan-pertemuan ibadah yang walaupun dilakukan secara online. Bapak, kami sungguh-sungguh rindu Tuhan, kami semua, khususnya jemaat GKM Saron, semakin mengasihi Tuhan, semakin mengasihi sesama kami, semakin juga memakai kesempatan yang Tuhan berikan untuk jadi berkat. Bukan untuk membuktikan bahwa kami baik, tetapi kami mau Tuhan untuk berbuah. Karena itulah yang Tuhan berikan dalam hidup kami ketika kami masih hidup, yaitu untuk memberikan buah, menghasilkan buah, hanya bagi kemuliaan nama Tuhan sendiri ya Bapak.
Biarlah kami tidak berhenti, biarlah kami tidak menyerah dan tidak menjadi letih. Ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Bawalah kami terus bersyukur kepada Tuhan, apapun yang saat ini menjadi kondisi kami. Baik kami yang saat ini sedang ada masalah yang begitu berat mungkin, beban-beban yang saat ini mungkin kami pikirkan begitu panjang, begitu berat. Tuhan, bahwa kami tetap berfokus pada Tuhan, dan kami mau menjalani semuanya itu Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Kami yang sakit Tuhan, yang Tuhan izinkan di dalam pergumulan, mungkin harus ke rumah sakit dan sebagainya Tuhan, harus melakukan pengobatan demi pengobatan. Tuhan yang menolong setiap jemaat GKM Saron, supaya semuanya Tuhan boleh hanya berharap kepada pertolongan Tuhan sendiri. Tidak berharap kepada manusia Tuhan, tetapi hanya kepada Tuhan sendiri. Kiranya Tuhan yang menyembuhkan kami juga Tuhan, sesuai dengan waktu yang sudah Tuhan tetapkan sendiri. Dan jika Tuhan belum mengizinkan kami Tuhan untuk sembuh pada saat-saat ini, biarlah kami tetap setia juga kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah menjadi doa kami, bahwa kami Tuhan untuk selalu berfokus hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, lagu doksologi pada hari ini berjudul Our God is an Awesome God. Kata-kata ini berarti Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat mengagumkan, menakjubkan. Ia memerintah di atas sorga dengan hikmat, kekuatan dan kasih. Allah kita adalah Allah yang menakjubkan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan menaikkan pujian ini menyatakan Tuhan, sungguh Engkau menakjubkan. Our God, you are an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wings. The power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wings. The power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wings. Your power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wings. Your power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wings. The power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Ibu, mari kita mengarahkan diri kita kepada Tuhan, dan mari selalu kita memfokuskan diri kita kepada Tuhan dalam segala keadaan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.
silakan duduk kembali, mari kita mengambil waktu teduh. Amin. Shalom. Mewakili hamba Tuhan, majelis dan jemaat, mengucapkan salam kepada Bapak Ibu sekalian. Kiranya kita semua berada di dalam perlindungan, penyertaan, dan kiranya Tuhan terus yang menguatkan kita ketika kita berada di dalam kondisi yang sulit. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengingatkan kembali bahwa ibadah hari Minggu pada bulan Agustus tetap dilaksanakan secara online via YouTube GKM Saron. Kita semua dapat mengikutinya di rumah masing-masing via YouTube GKM Saron. Kemudian yang kedua Bapak Ibu yang kasih Tuhan, persekutuan, baik persekutuan komisi maupun juga persekutuan doa juga dilaksanakan secara online. Bapak Ibu bisa mengikutinya melalui WA group official kita. Kemudian Bapak kasih Tuhan, majelis juga mendorong kita untuk terus menjaga kehidupan rohani kita, menjaga kesehatan, dan juga tetap mengikuti protokol kesehatan. Kiranya Tuhan yang menolong kita untuk melewati masa-masa pandemi yang tidak mudah ini. Kemudian yang kedua Bapak Ibu yang kasih Tuhan, perpisahan hamba Tuhan akan dilaksanakan pada hari ini, yaitu dengan Bapak Pendeta Immanuel Agus Handoko dan Ibu Evangelis Lydia pada pukul 6 sore hari ini. Mohon Bapak Ibu bisa bergabung untuk mengikutinya. Demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selanjutnya kita akan melihat warta jemaat untuk minggu ini. Dipersilakan. Terima kasih.